Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau kanal bahru midadal kalimati rabbi kana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi law jina bimithlihi madada al-ayah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kita selalu mengharapkan bimbingannya dari beliau Ibu Hajah Siti Aminah, sarjana agama, yang kebetulan adalah wali kelas dari 11G. Kalau dulu 11 agama, saat menikah tasih wonten agama betul nggih Bu nggih? Pun mboten nggih. Nggih. Saniki napa? Religius. Oh nggih. Yang kami hormati Bapak Didi, Ibu Diah dan sedaya putra wayah keluarga yang alhamdulillah pada pagi siang ini telah menyediakan waktu, tempat dan ubur ampinya semuanya ini untuk ketempatan pengajian kelas 11G pada siang hari ini, pagi hari ini. Semoga ini menjadikan berkah bagi keluarga dan bagi kita semuanya, dan menjadikan tali silaturahim kita semakin erat, dan semoga menjadi amal kebaikan yang semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya hormati, alhamdulillah pada pagi siang ini, mohon maaf sekali tadi saya itu jam 9 mau berangkat, tapi alhamdulillah kok nembe terus-terusin gitu. Jadi saya terus makin pamane langsung berangkat. Motor saya itu kadang sok pelepek. Saya mau pakai yang satu, tapi dilelah niku napa jenenge yang satunya saya biasanya untuk jarak dekat. Jadi ya pun tak enteni entas napa terang mawon. Akhirnya ini napa jenenge saya jam 10 tadi sudah setengah 10 lebih sudah selesai ujiannya, terus saya siap-siap ke sini. Mriki jawahipun sampai jam pinten? Belum lama ya terangnya, nggih. Ya alhamdulillah untuk pada pagi hari ini kita bersama keluarganya Mbak Salsabila kita bisa ngaji bersama nggih. Sebenarnya ini nyuwun sewu Pak Didi, Bu Diah sekeluarga. Sebenarnya Ibu Hajah Siti Aminah ini juga hafidhoh dan juga pembicara. Sering ya, dai sering ngaji di mana-mana. Tapi karena memang beliau itu orangnya itu kan rendah hati. Jadi anak-anak itu kemarin menghubungi saya, entah sebelumnya itu gimana, terus akhirnya saya ya udah wis nek pamane besok saya ada acaranya jam agak siang, terus saya sowan ke sini dulu. Semoga nanti bisa. Oh niki putrane, Mbak. Dua napa satu, Mbak? Oh, satu nggih, cantik. 3 tahun napa pinten iki? 3 tahun. Mbak siapa namanya? Aimi. Allah. Ya. Nggih. Pada pagi siang ini saya akan menyampaikan materi ngaji tentang pemuda adalah harapan agama dan bangsa. Kalian di sini di kelas berapa ini Mbak Farah? Di kelas 11G. Niki sebenarnya di Madrasah Aliyah Negeri kita sebenarnya sebagai tugas dari Allah kita itu utulubil ilma minal mahdi atau tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mana? Dari ayunan sampai liang lahat. Nah ini dalam rangka tolabul ilmi kita dalam rangka mencari ilmu. Ilmu itu sakjane nggo napa to Mbak? Apa bedanya orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Bodoh. Terus apa lagi? Nggak tahu sama tahu. Terus apa lagi? Ya, jadi ketika kita itu sekarang ini melaksanakan kegiatan majelis ngaji seperti ini, sebenarnya kita itu sedang berusaha untuk memerangi apa? Kebodohan. Kalau dulu pahlawan sebelum kemerdekaan itu beliau yang sudah sampai gugur di medan perang itu adalah berperang melawan siapa? Penjajah ketika sebelum merdeka, ya toh. Tapi setelah merdeka, sajane berperang sebelum kemerdekaan itu adalah pengorbanan apa Mbak Mas? Misalnya, pengorbanan apa yang berikan oleh para pahlawan kita? Waktu, terus apa lagi? Harta, tenaga, apa lagi?
Bahkan nyawa itu diberikan oleh para pahlawan kita untuk apa? Demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita itu sekarang sakjane nggih, nek adewe urip ketika dulu sebelum kemerdekaan, apakah mungkin kita mengadakan ngaji seperti ini? Tidak mungkin. Apakah mungkin ada makanan enak seperti ini? Tidak mungkin. Dulu itu makanannya itu apa? Meng nopo ngerti mboten makanane telo, singkong, apalagi? Tahu apa Mas? Iya. Wae bangsane pertelo-teloan ngoten niku nggih. Bangsane pendem-pendeman ngoten to? Ya. Itu kalau nasi itu dulu mahal, Mbak Mas. Nasi itu barang langka dan hanya siapa yang makan? Orang kaya, bangsawan dan orang-orang yang ini pada ini menjadi pegawai atasan begitu. Nah, ketika dulu itu ceritanya mereka itu beliau-beliau para penjajah, para pejuang kita itu melawan penjajah, itu tidak hanya mengorbankan baik semua waktunya, tapi juga seluruh keluarga, anak juga. Beliau itu rela meninggalkan keluarganya demi siapa? Demi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu diperoleh tidak hanya gratis kemerdekaan kita ini. Sampai ketika puncaknya pada 1745 Agustus, itu alhamdulillah dilaksanakan apa? Proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi itu masih ada gonjang-ganjing lagi antara ada yang pemberontakan PKI, pemberontakan apa itu DITII, tahu nggak kalian sejarahnya? DITII itu apa? Pak mau mendirikan negara apa DITII itu? Negara apa? Islam. Ya, kalau yang PKI itu yang komunis ya. Jadi dulu itu pemberontakan itu ada yang pengen mendirikan negara Islam, ada yang pengen mendirikan apa? Komunis. Apa itu Islam sama komunis balikannya ya? Kalau komunis ateis itu apa? Tidak mengakui adanya Tuhan. Tapi kalau DIT itu apa? Hanya mengakui siapa? Tuhan satu, Allah. Yang lain, agama yang lain tidak diakui. Padahal kita tahu bahwa para pejuang dulu itu agamanya apakah cuma Islam saja? Tidak, apa saja? Iya, semuanya agama itu berjuang untuk kemerdekaan. Nah, sakniki setelah kita itu merasakan kemerdekaan, kita itu kalian merasakan nikmatnya yang tiada tara seperti ini merdeka. Sekarang kalau kalian melihat negeri yang sekarang sedang menjadi sengketa dunia dalam arti menjadi rebutan, itu negeri mana? Apa? Ya, Palestina. Iran itu sekarang dirubung oleh negara-negara adik kuasa, ya toh? Nah, gimana rasanya mereka di sana yang setiap hari melihat apa itu? Ya, bom, terus apa lagi? Ya, rudal seperti itu. Latan Indonesia ki ada pikir ngalami jenenge rudal nggih. Main delok tembok TV. Tapi sekarang di TV sekarang gimana? Orang pemuda sampai orang tua-tua itu yang disenangi delok nopo? Ledar rudal menyerang Iran terus ganti mengembalikan ke Israel dan lain sebagainya. Itu sekarang menjadi hiburan setengah kok ya hiburan nggih. Tapi gimana di sana itu apakah para anak-anak kecil keluarga kecil seperti kita ini apakah di sana itu merasakan ketentraman ayem ya di situ. Sekarang kita bisa membandingkan bagaimana kondisi kita sekarang di Indonesia ini yang aman tentram seperti ini ya toh. Nah, niki sekarang kita itu bagaimana mewujudkan cita-cita para pahlawan itu kita lanjutkan dan kita pertahankan kemerdekaan ini. Lebih berat mana antara memperjuangkan kemerdekaan sama mempertahankan kemerdekaan? Mempertahankan. Sama ngerti tahu lebih berat mempertahankan? Nah, tapi sama ini selama ini usahanya apa mawon? Selama mengisi kemerdekaan ini, tanggung jawab sebagai pemuda itu apa saja yang sudah kalian lakukan? Sungguh-sungguh belajar, bener kah? Tenang nih. Sungguh-sungguh belajar. Ya, apa? Buktinya sekarang sungguh-sungguh belajar, Fikri. Ya. Laisal fata mayyaqulu hadza abi walakinnal fata mayyaqulu ha anadza. Seorang pemuda itu bukanlah orang yang berkata inilah bapakku. Nah, inilah bapakku. Walakinnal fata, tapi pemuda itu adalah dia yang berkata ha anadza, inilah saya. Jadi bangganya itu enggak cuma bangga kayak moro wong tuane, mbah-mbahane, mbahku mbiyen pejuang. Entuk nganu, makame iki diarani makam pahlawan ada benderanya apa itu? Merah putih. Itu kan makam mesti pejuang toh. Nah, itu kalau cuma banggakan itu apa? Nol kita itu enggak ada artinya. Yang penting kita itu ha anadza, inilah saya. Tapi inilah saya itu apakah itu proses yang instan? Apakah cuma cukup sehari 2 hari, setahun 2 tahun? Cukupkah seperti itu? Tidak. Itu perlu waktu berapa?
berpuluh tahun ya. Dulu Pak Karno itu presiden pertama itu berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Ya, karena apa? Kekuatan semangat pemuda itu kalau diolah benar-benar itu nanti akan benar-benar menggoncangkan dunia, akan membuat apa? Semangat yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa inilah Indonesia. Itu cuma 10 loh dulu Pak Karno bilangnya. Padahal kita di sini ada berapa ini sak kelas? 22 toh. Memang gelu kelas G tok. Dari sakman cah 600 punjul ya toh. Tapi sekarang kita itu apakah kita sudah mulai perjuangan kita sekarang yaitu memerangi kebodohan. Lah sama saat ini rumangsa bodoh, rumangsa ganti pengalaman, rumangsa kita itu masih belum berarti bagi agama nusa dan bangsa dan khususnya bagi keluarga semuanya. Apa kita hanya akan pasrah begitu saja? Itu yang penting kita itu sekarang membangun pikiran kita, semangat kita itu yang perlu kita bangun. Okay? Karena kita tidak hanya cukup di sini. Tidak hanya cukup di kelas kita belajar, dikasih BNI tugas, dikerjakan selesai. Lalu nanti kita bisa main game dengan menghabiskan waktu. Ketika BNI sudah selesai mengerjakan, saya kan orangnya longgar toh. Ketika sudah selesai mengerjakan, silahkan nggak apa-apa. Yang penting tugasnya sudah selesai, kalian bisa santai. Santai itu dalam arti kalian mau santai gimana, entah mau main game, entah mau makan-makan, entah mau cerita. Itu saya guru yang paling longgar karena saya memang sistemnya dari sejak kuliah dulu saya ketika di dalam kelas memang kulino ngedep minum, kadang makan snack, makan permen, itu nggak masalah dosen saya. Tapi kalau guru yang lain kan tidak sama, ya toh. Kita harus menyesuaikan dengan guru. Itu adalah sebuah adab. Adab itu apa? Akhlak kita terhadap guru. Guru itu kalau gurunya jenisnya mari ngelonggar nggak masalah. Tapi kalau ada karena di madrasah ada guru yang ketat nggak dalam arti nggak boleh makan, kalau minum boleh seperti itu misalnya, nggak boleh main HP misalnya. Ada itu kalian harus hormati. Ketika kita itu belajar menghormati beliau-beliau, insya Allah dapat ridhonya para guru. Nanti ilmunya itu akan berkah, akan manfaat. Tapi sama sekali-sekali kok misalnya kok bikin hati gurunya itu nggak beneran, ngerti mboten beneran, nggak ini marah sama kalian, itu nanti hati-hati. Karena apa? Syaratnya kita itu mencari ilmu yang berkah manfaat itu kita itu cuma yang pertama itu apa? Cinta guru. Guru iki mbok ya kaya apa nyengite sampean. Mungkin sampean nonton sing kadang ada ya guru itu ya di kelas ini misalnya di kelas G. Itu ada satu siswa yang paling dia apa? Yang paling nggak dibenci, niatnya nggak benci guru itu. Mungkin niatnya itu karena dia tuh kok saking nopo jenenge ndewableke ngoten kok lho. Mesti saya disebut kini ku. Misalnya kaya Safat kok bener iki. Niku itu nek Safa ki nek ketika itu saya tidak selalu, mungkin semua guru rata-rata menyebutkan Safa begitu ya tiap di kelas. Karena dia tuh dulu ya mesti uang tugas sedang diberikan tugas mesti mboten lali ngoten seperti itu. Bocah kijan. Itu tidak cuma di kelas kalian, kelas semuanya, kelas rata-rata seperti itu. Karena sekarang apa? Mobile Legend pokoknya apa itu? Itu sudah mewabah di seluruh dunia itu seperti itu. Sekarang itu kita itu kuncinya satu. Kita itu mau dikuasai zaman atau kita menjadi orang yang bisa menguasai zaman. Kita mau dikuasai IT, apa kita itu mau yang menguasai IT? Apa kita itu mau dikendalikan oleh game-game yang sekarang ini, apa kita bisa mengendalikan game-game yang sekarang ini? Ya, kalian tahu ada putranya Bu Yanti itu. Dulu beliau gamer, ngerti gamer? Nah, itu dulu dapat hadiah 30 juta di Jakarta. Karena apa? Nggih itu memang beliau betul nge-game, mboten gelem kuliah. Tapi nggih niku dilombakan sampai Jakarta, sampai sana ada sebuah apa itu jenenge napa niku ngarani apa namanya ya? Iya. Ada bukan ekspor, ada itu event itu yang ini mengadakan lomba. Dia ternyata juara dan bisa membuat program game. Mboten main game tok koyo sampean ngetekke dhuwit, ngetekke pulsa mboten. Tapi beliau itu bisa membuat program game dan dia menjadi apa ini? Benake makanya niki kurang game ini kurang apa di uji publik, dicobakan di ya. Terus nanti ternyata kurang ini. Itu beliau itu yang program sampai sekarang itu. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita itu bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan kita itu bisa menekuni satu ilmu, kita akan menjadi ahlinya. Sementingnya adewe saiki dadi ahli sebuah ilmu. Saiki sampean pun ngerti. Sekarang sudah kelas 11, ya toh? Padahal kalian kemarin tahu beritanya kelas 12 kita itu kakak kelas kalian. Hampir 50% itu sudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalian tahu kan beritanya? Itu peristiwa baru pertama kali ini di MAN seluruh Jogja itu MAN kita itu juara 1 paling tinggi presentasi siswanya yang masuk perguruan tinggi negeri ya.
Seperti itu, Mbak. Lah niku sesuk giliran sampeyan tahun depan. Apa kalian bisa membuktikan seperti itu? Apakah bisa melebihi ataukah kalian gimana? Itu tergantung kalian, usaha kalian, gitu. Niki saya pengen kuliah lagi siapa ini? Semuanya banyak yang kuliah. Iya, sama nek pengen kuliah, sama usahakan dari sekarang itu sudah tahu fak saya itu di mana ya. Saya itu keahlian saya itu di bidang apa? Sudah tahu belum kalian? Ya coba Naila, sama senangnya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Indonesia. Besok kamu kira-kira kalau kuliah masuk ke Indonesia? Nggak mesti. Nggak pasti. Kamu kira-kira punya bayangan kuliah di fakultas apa? Jurusan apa? UIN. UIN. UIN itu apa? Ada bahasa Indonesia juga UIN. Ada nggak? Tapi pilihnya apa? Kalau nggak bahasa Indonesia pengennya yang agama. Agama, PAI. Ya nurut sama Bu Aminah ya. Reza, kamu besok kalau kuliah pengen jurusan apa? Sastra Indo. Sastra Indo loh, pada Indonesia atau apaan? Ya. Sama besok pengen kuliah apa ya? Nggak tahu. Rijal? Hukum. Oh, kamu kok senang hukum tak nopo? Ya. Tertarik. Tarik. Berarti sekarang kamu senang PKN gitu? Iya. PKN, bagus. Kok nggak ngambil PKN? Enggak. Hukum, tapi suka hukum ya? Iya. Ya, bagus lah. Arif, pengen kuliah apa, Arif? Dereng ngetos. Oh, niku masih belum tahu jati dirinya. Ayo sekarang mulai meraba-raba pengen kuliah. Niki sita jenenge lho, saman, Faros. Apa? Kirangan. Notasi kirangan. Sekarang sudah harus ya, Mbak Salsa besok pengen kuliah di apa? Sekarang suka pelajarannya apa sekarang? Agama. Besok kalau kuliahnya juga di PAI juga. Enggak apa-apa. Terus naik sampean di bahasa Inggris sama tafsir di antara dua itu ya. Terus saman bahasa Inggris sama bahasa Arab. Susu nonton bahasa Arab kula seneng kula. Saman pengen kuliah ten apa? Agama. Saman Nduk, kisah. Belum tahu, Farah. Saya kalau nggak sejarah PAI juga enggak apa-apa. Terus entar jajarmu ki. Heavy, pengen apa, Vi? ayo kirangan Wah, do kirangan nih loh. Satunya lagi siapa? Balkis Iya, Balkis apa, Kes? Pengen apa? SKI SKI. Nggih HP. Sama nganu to sering diceritani Pak Ainun to. iya niku Ya, Mia, pengen apa Mia? ya sastra Arab Sastra Arab, GHP sama pun pinter kisari. Jadi kalau kalian tahu ya, saya itu sekarang kan ngajar bahasa Arab toh, Mbak. Saya itu kalian tahu nggak? Saya cinta bahasa Arab sejak kapan? buatan sejak kuliah Sejak kuliah, sejak kapan? Saya itu sejak dalam kandungan sudah senang bahasa Arab. Bapak saya kan dulu guru bahasa Arab, Mbak. Jadi ketika bapak saya itu mungkin ya tiap hari ngajar bahasa Arab toh, ya toh. Tapi ketika punya anak saya itu belum jadi guru bahasa Arab ya dulu. Sudah jadi. Nah, ketika saya sudah dari kecil tuh dari MI Mbak, guru bahasa Arabnya itu dilelah kok gurunya itu lulusan Mesir. Ya, beliau tuh ngajarnya tuh enak, ringan tapi mudah sekali diterima. Akhirnya saya tuh cinta bahasa Arab. Sorof tasrif kalian tahu fa'alaya ful fa'lan. Kulo ket MI pun apal rambung. MI itu saya sudah selesai. Lah itu saya tuh kalian tahu nggak? Saya sekarang jadi guru bahasa Arab. Fak saya di bahasa Arab. Wele seneng ket MI loh Mbak. Buat main gentas sak mene. Ket MI kalau pun senengnya bahasa Arab. Saya dulu nggak pengen jadi guru. Karena Pak Guru itu gajinya kecil, utangnya oke, ya toh. Karena saya itu melihat siapa bapak saya itu dulu anaknya 6, ya toh. Ngeragati mbahku, mbah saya dari bapak, mbah dari ibu, anaknya 6 kecil-kecil. Dulu masih ekonominya guru itu masih kalah sama pegawai Primisima GKBI. Iya, dulu Primisima GKBI itu gajinya sebulan 270.000, guru ki megor 150.000, separuh nih. Ya, makanya saya walah jadi guru kok kosomen kebak utang menurut. Akhirnya saya tuh nggak pengen jadi guru. Lah begitu saya tuh selesai kuliah, saya tuh pengennya dulu ambil bahasa Arab itu mau apa? Jadi duta besar Timur Tengah ngaten kok lho, Mbak. Tan Iran, Irak, Pakistan, pokoknya mereka tan Mekah Madinah ngomong-ngomong kali haji, umrah Madinah. Kalau bayangan saya seperti itu. Tapi ternyata saya itu terdampar jadi guru ketemu kalian seperti ini. Lah itu karena apa? Karena itu dulu itu saya itu nggak suka jadi guru karena alasannya itu, tapi ketika ternyata saya lulus akhirnya dari Timur Tengah itu tidak membuka
duta itu tidak membuka pegawai perempuan. Kalau akhirnya kan saya setengahnya kayak waduh niki gak wonten dalan niki kula tadi kerja tengok kedutaan. Akhirnya saya itu ketika itu gimana? Saya akhirnya banteng setir sama bapak saya kon mencari akta 4, akta mengajar. Itu SIM untuk bisa mulang seperti itu di UMY. Akhirnya saya ngambil SIM itu, akhirnya saya sekarang bisa mengajar ketemu kalian. Akhirnya ilmu saya itu ternyata nggak putus. Dadi guruku ket kula mbiyen ket MI fa'ala fi'il madhi. Niku ket MI kula mbak lisan usaha tak warake sampeyan. Niku ilmune kula jaman MI, bukan kok karena kemarin kuliah enggak. Kuliah itu saya malah lupa ilmu saya itu kuliah apa saja. Saya tak kelingan cerita dosen-dosen kuliah. Mbiyen kuliah di Madinah, di Makkah, di sana itu makan gratis MBG. Di sana itu kalau siswa kuliah dari SD sampai SMA kuliah gratis semuanya di sana itu. Dapat makan siang tiap hari, dapat asrama gratis. Ternyata yang MBG-nan itu gratis itu sejak di Makkah, Madinah dari tahun dulu desa saya itu sudah gratis di sana. Kita sekarang saja baru tahun ini, baru 2 tahun ini kan dapat MBG. Di sana itu di sana Timur Tengah sudah semuanya gratis. Lah makanya kayak itu loh, makmurnya di sana seperti itu. Wecah kuliah dibayar, Mbak. Dapat living cost semuanya. Nah kita kan ya alhamdulillah negara Indonesia itu sugih alame neng pengelolaannya kita masih tenaga SDM-nya sumber daya manusianya kita masih minim. Lah saat ini juga sesampean sesok niku misalnya sama saiki mengsak geleme dhewe sama meng dadi menjadi orang bawahan yang disuruh-suruh. Sama ngerti toh nek disuruh-suruh itu rasane pripun? Mboten seneng toh? Tapi kalau kalian menjadi seorang bos, seorang yang misalnya itu punya skill. Apa skill itu? Kemampuan, keterampilan yang mumpuni ya. Misalnya Rizal kuliah tentang hukum, dia pandai sekali ilmu tentang hukum, akhirnya dia menjadi seorang pengacara misalnya, atau dia juga punya kandeng wong agama, dia juga di rumah mengadakan ngaji. Itu nanti akan jadi orang yang bergunanya nggak cuma di agama tapi di masyarakat negaranya juga berguna. Itu adalah tugas kalian sekarang ini seperti itu, Mbak. Jadi sekarang ini kalian kalau sekolah di Man 5 Sleman itu, samaan perlu ngerti toh, sekolah kita itu tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja, tapi ilmu umum kita juga seimbang dengan SMA, dan kita nggak kalah sama SMA. Sama ngerti? Man 3 kalau masuk di sana berapa? Anyar, siswa baru di Man 3 berapa kalau masuk? Berapa juta kalau masuk? Di Man 3 12 jutaan 10 ke atas. Di kita cuma berapa kalian? 4 juta 5 juta toh? Ngoten niku. BADW menghasilkan terbaik lulusannya sak Jogja. Man kita tertinggi masuk perguruan tinggi negeri. Lah itu loh. Sama lagi bersyukur di Man 5 Sleman itu. Makanya ketika kita itu belajar di Man 5 Sleman ini seperti ini, kita itu tidak hanya belajar apa? Tidak hanya belajar untuk ilmu neto, tapi nggak sama itu belajar masa depan itu sudah ada di pikiran kalian. Oh, sok ki kula ki saya akan berkecimpung di dunia hukum kayak si Rizal niki. Toh? Kayak misalnya siapa ini? Nurul Aini pengen pulang ngaji, buka ngaji teng omah dan juga mengajar. Itu juga harus ditekuni betul, disiapkan betul. Bagaimana kita cara meraih cita-cita itu yaitu dengan bersungguh-sungguh belajarnya dari sekarang. Paham mboten? Lah koyo ngoten lho. Jadi sekarang ini kita itu bolehlah santai-santai main game sekali 2 hari. Kita memang perlu refreshing nggih, Mbak. Saya juga suka ndelok drajin saya itu. Nek ndelok drajin kula ngasih 3 film, 2 film, 4 film sekali ndelok. Jadi iya, kalau liburan seperti ini, misalnya Sabtu itu ya, nggak ada acara. Dari pagi jam 9 selesai rumah atau pekerjaan rumah atau ndelok drajin, makanya moro-moro tekan jam 1 kayak rampung. 2 film, 3 film kula sedina kadang. Neng itu nek kula lagi refreshing. Tapi ketika saya ada kerjaan sekolahan, pekerjaan guru di belakang layar itu banyak banget, Mbak. Bukan cuma depan layar ngajar kalian itu enggak. Tapi banyak sekali pekerjaan. Itu saya harus selesai tepat waktu. Saya harus belajar seperti itu. Ya, dulu saya itu bahkan males, Mbak. Ngerjain mesti kula keri-keri. Tanya Bu Aminah. Bu Eni itu terkenal kalau mengerjakan pekerjaan guru itu mesti keri-keri. Itu saya karena apa? Karena saya tuh enggak mengajarnya juga waktu itu banyak sekali. Terus merono kula le ajeng awake lajeng mulihke kula ternyata saya itu butuh refreshing. Refreshingnya apa? Kalau mau lari-lari saya juga menggeh-menggeh. Jalan-jalan, dede paling. Ngerti tau kula seneng dede. Son itu loh. Sama mic saya beli micnya itu yang mahal juga loh. Enggak cuma mic yang gawan saking anu. Itu nanti buat saya karaoke. Kalau tanya teman-teman tetangga saya itu, Bu Eni senengane sok bengak-bengok mboten. Senenge bengok-bengok teng rumah kula niku. Nggih, nyanyi ngoten niku. Lah setelah refresh 1 jam saya karaokean misalnya, itu terus saya kan bisa semangat lagi, ya pikirannya kan santai lagi toh. Kita itu sajane mengkari bagaimana mengendalikan diri kita itu. Nek pas kenceng, aduh kudu apa? Dikendokne, mboten kok kenceng terus, makanya ndak njeglek. Ngerti njeglek?
Nah, jek lagi mangke sampean misale ngasih saged ngambruk, radoyan maem gitu. Tapi aja sampai ngeten niku nek tak kira sampean iki cake do ndablek-ndablek mboten ngasih do sinau kenceng-kenceng to. Nggih, nek sinau sedangkan mawon misalnya. Tapi kalau main ya jangan terlalu menghabiskan waktu untuk bermain. Cukup 1 jam, mungkin cukup ya sudah. Ganti yang lain. Kita itu yang pertama sebagai anak orang tua, bapak ibu kita itu yang pertama kewajiban kita adalah apa? Membantu apa? Membantu kita itu apa? Pekerjaan rumah. Sama ntar masuk dong ngewangi nyuci, masak, terus maruna asa-asa ngoten mboten. Ya, itu bagus itu. Karena apa? Kesuksesan di luar itu berangkat dari kesuksesan di dalam rumah. Sama nek rumah ki ngerti gawean cak-cakane, terus omahe rapi, terus bajunya juga bersih, pawane nggih resik, semua diasai, lebare diresik. Itu sama sudah satu belajar melangkah sukses. 50% itu sudah sukses di tanganmu. Buktikan itu. Saya tuh kalau mau pergi sama ibu saya itu gimana? Kalian tahu nggak? Kalau pergi, saya nggak boleh pergi. Apalagi dulu sejak kuliah walaupun gede ibu cilik, ibu saya itu segede Bu Aminah niki. Agenge nggih. Jadi serumah itu anaknya dhuwur-dhuwur kaya kula ngoten niki. Adik saya juga lebih tinggi. Pak Ainun itu juga tinggi toh. Nah itu kakak saya pertama itu. Anaknya dhuwur-dhuwur kabeh. Neng kula ki nggih kalah kali ibuku. Lek kalah pripun kula nek ajeng pergi itu saya harus selesai mengerjakan rumah dulu. Harus bersih, resik kabeh, gek boleh pergi. Makanya ketika saya kuliah itu, saya berangkat kuliah itu, omah pun resik, sapu, resik, umbah-umbah kabeh, asa-asa pun resik, makanya ibu saya yang masak, terus saya tinggal maem. Udah, baru berangkat kuliah. Itu 50% belajar sukses itu dari rumah. Sama buktikan kalau kalian pekerjaan rumah sudah sukses terus baru keluar, nanti di luar itu kalian bisa dengan mudah menangani hal-hal tugas di luar itu dengan baik. Buktikan itu. Nggih. Jadi sampean kuliner kayak sakniki sampean pokoknya dadi wong sukses di luar itu diawali dari sukses di dalam rumah. Paham ya? Ya seperti itu. Marilah kita untuk ini nggih, iki pun alhamdulillah kita sudah berapa ini? Setengah jam kita ngajinya. Nah dari sini maka saya hanya berpesan pada anak-anak semuanya 11 gini. Pokoknya sama niki saat niki mulai melihat saya itu faknya di bidang apa toh gitu. Kalian sudah memegang. Oh kalau ternyata ki senengnya nggak silat. Lari jal iki lah nggih ahli silat tengah tekan kabupaten nggih jal nggih. Nah, itu makanya sama dikembangkan silatnya juga, tapi juga ilmu yang lain. Tadi juga mau ilmu hukum. Itu juga harus semuanya diraih. Karena apa? Orang yang punya skill banyak, orang yang keterampilan banyak itu nanti bisa lebih luas di dalam masyarakat. Paham mboten? Nggih. Fikri sama seneng napa? Selain tahfidz sama seneng napa hobine napa hobi? Mancing. Semua saya. Semua seneng hobi ya. Tadi nek wong ki pinter terampil ahli multi talent nggih, terus sembarang-barang. Makanya hidup di kehidupan apa saya itu nanti bisa apa? Luwes bisa berbaur dengan baik ya toh. Mboten dari wong kaku, mboten dari. Nah, kalau kita iki misale ketika saya ngaji itu saya waduh bunyi-bunyi disuntangane. Nah, ketika saya di kantor itu alah medi kalih Bu Titik kau guru teman-teman guru itu saya cuma dibully saya itu. Nggih kan Ibu. Jadi kita itu kadang di lingkungan ini menjadi orang yang di anu, tapi di kantor kadang teman-teman saya itu saya jadi bulian saya itu. Nah, kalau dibully malah senang. Kalau malah kangen nek dibully sama senior-senior saya malah kangen seperti itu. Jadi kita itu dimanapun bisa menempatkan diri dengan baik. Paham ya? Mari kita tutup dengan sholawat Jibril nggih. Semoga dengan bacaan sholawat ini kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun
Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Hafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Hafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Nabi Muhammad. Ya, kita alhamdulillah bersyukur nggih pada kalian diwaleni oleh Bu Aminah itu tidak sembarangan. Beliau itu adalah putra-putrinya Bu Aminah itu yang hafidhah itu ada dua macam. Ada dua orang. Dua macam laki-laki dan perempuan. Jadi Bu Aminah itu putranya 4 toh. Saya hafid itu 1 orang, hafidhah 1 orang. Jadi apal Quran itu. Sama do pengen betul apal Quran? Pengen. Neng kuat betul apal Quran? Mboten padha kula yang betul kuat ngapal Quran. Jadi orang ngapal ke Quran itu nanti alhamdulillah bisa mensyafaati siapa? Keluarganya ya 10 orang. Oke. Tapi kalian hafidhah ya, Mbak Aini. Ya. Jadi begini, Mbak. Jadi kalau kalian tidak hafal Quran itu kalian jangan merasa minder nggih. Kita kan sebisa mungkin kita punya hafalan yang lain nggih, mboten kudu sak Quran nek ra kuat nggih ra apa-apa. Tapi kalian paling tidak punya hafalan apa paling ndak Yasin ya toh? Yasin, Waqiah itu ku sing bedina diwaca nggih mboten. Lah Al-Mulk nah niku kalau pengen mulyane wong tuane ten riko makeh Al-Mulk diwaca nggih toh. Di napa jenenge dihafalne terus nanti dikirimkan buat orang tua. Baik misalnya itu kita itu pengen memuliakan orang tua itu enggak cuma itu belajar yang rajin dan tekun nggih. Jadi kita itu punya potensi masing-masing gitu. Jadi ketika saya itu enggak bisa ngapal Quran ya udah berarti saya enggak hafal ayat Quraniyah tapi saya juga harus paham ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Tanda-tanda Allah yang ada di kaun kan itu apa? Alam. Jadi kita bisa membaca sunatullah. Nggih, sunatullah niku napa? Tanda-tanda alam. Nek misale kok adewe iki insyaallah tidak hafal ayat Quran, tapi kita juga bisa memahami ayat yang lain yaitu ayat kauniyah. Jadi sampean pinter maca kahanan, ngerti mboten maca kahanan? Oh ya Allah niku berarti nek bocah niku kok pucet-pucet niku aja semaput niku. Nah niku sampean misale paham ngoten niku lho. Oh bocah niku kok anu to? Misale nganu toh misalnya ada apa dia itu kok matanya kok sayu-sayu oh berarti dia itu mungkin semalam dia melek misalnya itu satu kahanan satu contoh kahanan tapi paham-paham yang apa ini kahanan yang lain kalian juga harus belajar dalam hidup ini. Nah itu ya Mbak, jadi di sini tugas kita sebagai pemudi generasi bangsa itu ya itu membekali diri dengan ilmu agamanya dikuatkan nggih. Mboten ngasih tinggal ke agama. Pokoknya dimanapun kapanpun ya itu yang penting yang dicekel itu apa? Harus dilaksanakan apa? Sholat 5 waktunya itu jangan sampai ketinggalan dimanapun gitu. Jadi sholat niku nggo tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Kalau kalian enggak sholat berarti kalian merubuhkan agamamu sendiri. Sing elek sinten agamane apa sampean? Ya, kita sendiri yang enggak baik kalau kita enggak menegakkan sholat kita. Jadi sholat kita itu sebagai dasar landasan kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di bumi ya, hidup di dunia maupun di akhirat nanti insya Allah kita akan memetik hasilnya. Allahumma amin. Nah demikian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk doa saya tidak berani ya, doanya itu karena Bu Aminah kita itu beliau seorang hafidhah dan juga beliau ini alhamdulillah di dalamnya itu juga
ada majelis taklim, beliau juga seorang pengajar, penceramah, dai. Jadi monggo kita itu ngalah berkah dari beliau untuk memohon doa pada Allah. Kita aminin nggih. Semoga doa-doa kita nanti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini kalau untuk doa saya tidak ini ya, saya masih belum kapasitas saya untuk nggih. Monggo kita mohon doa, kita mohonkan pada Ibu Hajah Siti Aminah untuk memimpin doa pada majelis taklim pada pagi hari ini. Monggo Bu, saya Bu. Kalau pun cakap ngawasi mawon Bu. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan semua hajat kita dari dunia akhirat kita diberikan oleh semua. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Iya kan. Mudah-mudahan Allah kabulkan Amin ya Allah, amin ya Allah. kita sejak dunia akhirat. Amin, amin, amin. Mudah semua urusan kita, semua anak-anak ini dapat barokahnya. Amin, amin ya Allah. Sehingga dipermudah semua urusannya. Amin. Jadi Allah yang soleh. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Amin. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun matang Ibu Hajah Siti Aminah, sarjana agama yang sudah membacakan doa untuk kita semuanya. Semoga semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebih